Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujianto, NIM 23010190474. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi yang mana menghafalkan hadis kemudian menganalisis dan menjelaskannya. Saya akan mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Su'aib. Yang pertama, saya akan membacakan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum asyri sinina wa farriqu bainahum fil madaji', yang artinya adalah dari Umar bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat, yang mana ketika mereka itu berusia 7 tahun. Dan pukullah anak-anakmu ketika dia meninggalkannya ketika mereka umur 10 tahun. Kemudian pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Kemudian yang nomor 2 adalah menganalisis hadis. Dari hadis yang sudah saya bacakan di atas, saya dapat menyimpulkan analisis dari pribadi saya adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada umatnya, memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk memerintahkan anak-anak mereka melakukan atau menjalankan sholat, yang mana sholat itu merupakan sebuah kewajiban yang diberikan Allah kepada seluruh umat manusia. Tetapi Nabi Muhammad tersebut menyuruh memerintahkan kepada anaknya itu dari dia itu usia 7 tahun, yang mana usia 7 tahun itu adalah sudah bisa membedakan ini makanan enak, yang ini tidak makanan enak. Sehingga Rasulullah SAW itu mengajarkan secara tidak langsung untuk membiasakan memerintahkan hal-hal yang baik itu dari dia itu masih kecil. Kemudian ketika sudah mencapai umur 10 tahun, anak-anak tersebut kok masih meninggalkan sholatnya, maka orang tua itu memerintahkan untuk memukulnya. Dalam artian pukulan di sini adalah untuk mengajarkan bahwasanya ketika seseorang itu meninggalkan kewajiban itu akan dihukum, sehingga anak-anak tersebut akan timbul rasa melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan kepada umatnya untuk menyuruh anak-anaknya itu memisahkan tempat tidurnya, dalam artian supaya anak tersebut itu bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang tua terus-menerus, sehingga beliau itu menyuruh untuk memisahkan tempat tidurnya. Saya tarik kesimpulan bahwasanya dalam hadis tersebut Rasulullah SAW itu menggunakan metode yang pertama adalah metode perintah. Buktinya dengan lafal muru, yang mana itu merupakan kalimah fi'il masukkan domir wawu jamak, yang artinya adalah perintahlah. Nah, Nabi Muhammad tersebut menggunakan metode perintah untuk melakukan hal kebaikan. Kemudian yang nomor 2, Rasulullah juga menggunakan metode pembiasaan. Terbukti dalam lafal abna'u sab'i sinina, yang mana Rasulullah itu memerintahkan kepada umatnya untuk menyuruh anak-anaknya itu melakukan hal yang baik itu dalam dia itu masih berusia sangat kecil, yaitu usia 7 tahun. Yang mana ketika orang tersebut sudah membiasakan pada anaknya dari dia itu masih kecil, maka ketika dia sudah dewasa atau sudah balik atau sudah besar itu akan sudah terbiasa melakukannya. Kemudian Rasulullah juga menggunakan metode hukuman, yang mana ketika seseorang itu melanggar suatu kewajiban atau melanggar suatu perintah, maka harus mendapatkan hukuman.
yang mana hukuman tersebut itu tidak untuk menyakiti, tidak untuk membuat si anak tersebut atau si pelaku yang meninggalkan kewajiban itu menjadi sengsara, tetapi hukuman di sini adalah sebagai efek jera, yang mana ketika seseorang itu diberikan hukuman, otomatis dia itu akan selalu melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya, karena ketika dia itu meninggalkan akan mendapat suatu sanksi atau hukuman. Rasulullah itu menggunakan metode 3 dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah metode perintah yang terbukti dalam lafal muru. Kemudian Rasulullah juga menggunakan metode pembiasaan yang mana terbukti dalam lafal abna usab'i sinina, dari dia itu masih berusia belia atau 7 tahun. Kemudian Rasulullah juga menggunakan metode hukuman terbukti dalam lafal wadribuhum, yang mana artinya adalah pukullah ketika dia itu meninggalkan. Selanjutnya adalah tentang relevansinya. Dari hadis tersebut itu menurut saya merupakan masuk pada teori belajar behaviorisme, yang mana teori behaviorisme tersebut yang digawangi atau tokoh-tokohnya yang terkenal adalah Pavlov, Tardige, dan Watson, dan lain sebagainya. Behaviorisme tersendiri adalah mengacu pada adanya stimulus yang diberikan dan respon dari siswa terhadap stimulus yang diberikan tersebut dengan mengharap perubahan tingkah laku pada siswa. Simpulan teori tersebut sesuai dengan hadis yang sudah saya paparkan di atas, karena yang pertama adalah sebagai seorang pendidik atau orang tua tersebut memerintahkan kepada anaknya. Perintah itu adalah merupakan stimulus yang diberikan oleh orang tua terhadap siswa atau terhadap peserta didik, dalam artian di hadis tersebut adalah anaknya. Sehingga dari stimulus yang diberikan oleh pendidik tersebut, keinginan supaya si siswa tersebut mampu merubah tingkah lakunya, yang mana tadi seorang anak yang berusia 7 tahun itu diperintahkan untuk melakukan sholat dengan tujuan dia itu bisa merubah tingkah lakunya. Maksudnya merubah tingkah laku yaitu merubah dia itu yang tadinya belum melaksanakan sholat sehingga melaksanakan sholat. Kemudian untuk teori sendiri mengikuti teori behaviorisme menurut saya dengan metodenya adalah metode perintah, yang mana seorang guru atau seorang pendidik itu harus mampu memerintahkan kepada peserta didiknya untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif atau bersifat baik itu dalam tingkahnya, baik itu dalam pendidikannya, baik itu dalam perbuatannya, lebih-lebih dalam akhlaknya, memerintahkan kepada hal yang positif. Kemudian metode yang kedua yaitu adalah metode pembiasaan, yang mana seorang pendidik itu harus mampu membiasakan terhadap peserta didiknya itu dalam hal-hal yang positif. Belajar dari dia itu masih kecil sekali sampai dia itu sarjana, sampai dia itu S1, S2. Yang mana dia itu dilatih belajar dari dia itu masih kanak-kanak, dalam artian piaut. Itu kan membiasakan kebaikan terhadap peserta didik, sehingga ketika dia itu sudah terbiasa melakukan hal-hal yang positif, sampai dia itu dewasa juga akan terbiasa, akan enak saja dalam melakukan hal-hal positif dan akan cenderung sulit dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Kemudian metode yang ketiga yaitu adalah metode hukuman, yang mana seorang pendidik itu harus memberikan hukuman terhadap peserta didiknya ketika dia itu melanggar aturan atau melanggar sesuatu yang sudah diwajibkan, entah itu diwajibkan dalam agama, entah itu diwajibkan dalam negara, entah itu diwajibkan dalam lembaga pendidikan tersebut. Hukuman atau sanksi itu bisa membuat peserta didik itu menjadi efek jera atau tidak akan mengulangi perbuatan yang dilarang atau yang dilanggar tersebut. Realita pada lembaga pendidikan sekarang itu untuk perintah masih dilaksanakan dengan baik. Guru atau peserta pendidik itu masih melakukan atau mengajarkan perintah terhadap peserta didik. Kemudian pendidik masih dibiasakan oleh pendidik dengan hal-hal yang positif. Tetapi untuk metode yang
ketiga atau yang terakhir yaitu tentang hukuman dalam realitas sekarang itu masih termasuk hal yang tabu di Indonesia, karena menurut pendidik sekarang untuk atau untuk memberi hukuman terhadap siswa itu dirasa sangat tabu, yang mana ketika kita itu main fisik maka ada undang-undang yang mengatur, ada hak asasi manusia, sehingga langkah untuk memberikan hukuman dalam pendidik terhadap peserta didik itu dibatasi oleh undang-undang atau hak asasi manusia tersebut. Tetapi sebagai pendidik itu harus bisa mempunyai aplikasi atau mempunyai terobosan-terobosan yang mana hukuman itu tidak selamanya harus menggunakan fisik. Misalnya ketika siswa itu telat masuk sekolah, bisa dihukum dengan membaca Al-Quran atau menghafal Pancasila, atau disuruh untuk melafalkan atau menyebutkan pasal-pasal dalam undang-undang. Itu mungkin itu yang bisa diberikan, atau terobosan-terobosan yang diberikan kepada pendidik terhadap peserta didik untuk menanggulangi supaya siswa atau peserta didik itu mempunyai efek jera, yaitu dengan dihukum dengan hukuman yang positif atau yang tidak main fisik. Demikian video yang dapat saya buat. Dari awal sampai akhir pastinya banyak kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen, Bapak Riza Mutakin. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.